teman-teman RTFM online semuanya, apa kabar nih kalian? Kita hadir kembali dalam segmen wawancara. Dan di hari ini ada seorang tamu istimewa yang kembali nih dari Indonesia. Tapi mungkin kita akan perkenalkan dulu siapa beliau nih. Boleh nih perkenalkan diri kamu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ririn Arumsari. Saya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur dan sudah berada di Taiwan sekitar hampir 14 tahun. Wow, hampir 14 tahun. Terus mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya Ririn udah pernah nggak sih datang ke studionya RTI? Kita sudah pernah ya mengundang Ririn ya sebelumnya. Mungkin kalian bisa cek tuh di waktu-waktu sebelumnya terkait dengan wawancara kita bersama Ririn. Tapi ngomong-ngomong, mungkin juga ada yang penasaran. Dulu Ririn itu diwawancara terkait dengan apa nih? Kita juga akan memberitahukan ke kalian kalau Ririn pernah diwawancara terkait dengan kegiatan yang namanya TLAM. Nah, TLAM itu apa nih? TLAM itu penghargaan sastra migran yang diadakan di Taiwan kayak gitu. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong terkait dengan penghargaan sastra migran, kenapa ya kita mengundang Ririn? Jawabannya adalah karena Ririn sendiri meraih salah satu tipe atau jenis penghargaan di tahun berapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah sih tahun 2023 ya. Oh ya? Yang ke-8 itu kalau nggak salah ya. Tahun 2023 nih. Di 23. 2023 ya, benar. Iya, 2023. Dimana sebenarnya ini menarik ya, karena waktu itu Ririn itu menuliskan sebuah cerpen alias cerita pendek yang mungkin 3.000 kata gitu ya, itu kurang lebihnya doang. Nah, tapi bercerita tentang kisah hidupnya saat itu. Kisah hidupnya yang berjudul Kisah Sepi. Mungkin kita flashback dulu ya. Kisah Sepi ini cerpennya terkait dengan siapa sih, Rin? Cerpen ini sebenarnya terinspirasi sama kakek yang saya jaga ya. Terus saya merasa waktu itu sebagai seorang perawat lansia terus menjaga kakek yang sebenarnya dia mempunyai 2 orang anak tapi mereka seakan tidak peduli kayak gitu. Jadi aku merasa kayak seakan kesepian gitu. Oke, itu terkait dengan cerpennya Ririn nih. Tapi kemudian setelah beberapa tahun berlalu, Ririn baru-baru ini ternyata berhasil mempublikasikan sebuah buku. Nah, bukunya ini buku fiksi atau justru buku ilmiah nih? Fiksi ya, novel fiksi ya. Novel fiksi. Iya. Tapi kalau kita lihat judulnya kok mirip ya sama cerpen waktu penghargaan tersebut gitu. Iya, karena novel ini itu diadopsi dari cerpen yang waktu itu memenangkan penghargaan kayak gitu, ya. Oke. Tapi terusnya kalau kita perhatiin lagi dari sinopsisnya terkait dengan Kisah Sepi sendiri itu kan berdasarkan kisah nyata. Iya. Nah, kan kamu menuliskan soal orang yang kesepian gitu ya. Sebenarnya kenapa sih akhirnya kamu menuangkan hal tersebut atau menuliskannya di buku novel ini? Sebenarnya kisah ini tuh kayak mungkin dari awalnya kan dari cerpen ya. Kenapa saya menulis cerpen ini? Karena waktu itu kakek yang saya jaga itu meninggal. Terus kebetulan pas hari saya menuliskan itu tiba-tiba itu saya merasakan kerinduan seperti itu. Jadi saya coba menuangkan sebenarnya sih waktu itu tuh nggak ingin langsung menuangkan kesepian dia kayak gitu. Tapi begitu saya tulis selesai kisah kakek saya tulis kok kayaknya itu kayak intinya itu kok kayak soal kesepian kayak gitu ya. Jadi kemudian waktu itu udah memenangkan penghargaan, jadi terus ada penerbit yang meminta untuk menuliskan ke dalam bentuk novel. Jadi saya adopsi dengan kesepian kakek yang saya jaga, terus juga kesepian orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Dari sebuah pengalaman pribadi atau mungkin ketika melihat orang-orang lain di sekitarnya Ririn, akhirnya terbitlah sebuah buku novel ini. Tapi kemudian gitu ya, kira-kira kalau kamu diminta gitu untuk kembali melihat buku novelnya lumayan nih ya Ririn ya, ini kan pasti ada beberapa kejadian atau kayak penggalan-penggalan kisah di dalamnya gitu ya.
apakah ada satu atau dua gitu kejadian baik kecil maupun besar yang justru akhirnya membuat kamu merasa ini wajib banget buat aku tuliskan karena itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam buat kamu? Mungkin ada 3 bagian ya. Yang pertama itu waktu tokoh Lia dia berpamitan kembali untuk kembali ke Taiwan seperti itu. Terus yang kedua itu juga tentang dalam menjaga kakek, terutama kedekatan Lia dan kakek juga. Terus waktu kakek meninggal. Terus yang ketiga itu soal kakek setelah kakek meninggal ketika majikan meminta Lia untuk tinggal, tapi dia memilih untuk pulang karena dia ingin menemani orang tuanya sendiri seperti itu. Jadi itu sebenarnya dari hal yang nyata juga atau kamu berpikir ini aja deh yang dimasukin gitu, apa ini pengalaman kamu sendiri gitu, terus udah gitu kamu merasa dari kisah nyata ini udahlah aku masukin gitu? Mungkin juga ada beberapa pengalaman atau kisah nyata yang saya masukin ke dalamnya seperti itu. Ya, jadi dikombinasikan dengan antara fiksi dan kenyataan seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya kita boleh kulik sedikit gitu ya, dalam isi novel tersebut mungkin nggak sih kita tahu gitu ya, kita boleh dikasih tahu kejadian nyata apa yang ada di dalam buku tersebut tapi sangat berkesan buat Ririn? Sangat berkesan itu waktu kakek yang saya jaga masih ada. Jadi dia itu setiap saat ada masalah seperti apa gitu, saya selalu bercerita kepada beliau kayak gitu. Terus kemudian dia selalu menepuk kepala saya atau menepuk pundak saya kayak anuewo lah kayak gitu. Iya, jadi kayak dia tuh meskipun dia nggak bisa berbicara, tapi dia dengan gerakan tangan aku tahu dia itu menenangkan kayak gitu. Wow. Ya, kadang saya perasaan saya nggak enak, jadi saya tuh kadang menangis di depan dia atau mungkin bercerita gitu. Jadi dia itu sering menepuk-nepuk kayak gitu, kadang pegang-pegang rambut seperti itu. Ya. Itu yang sangat berasa sekali buat Ririn sendiri. Terus udah gitu setelah buku ini terbit, bukunya kan diterbitkan dalam 2 bahasa nih, bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Sebenarnya apa sih yang kamu harapkan untuk dirasakan oleh para pembaca? Mungkin kita bisa bagi dulu ya, pembaca Indonesia dulu. Apa yang kamu harapin setelah pembaca Indonesia membaca buku ini? Saya berharap sih mungkin setelah membaca buku ini juga yang pertama sesibuk apapun kita juga bisa berkarya juga seperti itu. Terus kemudian juga berharap walaupun yang pasien yang kita jaga itu soalnya kebanyakan bilang kamu kerja udah nggak usah pakai hati kayak gitu, tapi sebenarnya saya yakin kalau misalnya kita kerja pakai hati juga mereka juga tahu kayak gitu ya. Oke, itu buat pembaca Indonesia ya. Khususnya pembaca Indonesia yang sekarang sedang merantau di Taiwan nih. Iya. Tapi kemudian kalau untuk orang-orang Taiwan sendiri itu ya, baik mereka yang sendiri ataupun berkeluarga Taiwan gitu ya, orang-orang Taiwan, karena kan ini ada bahasa Mandarin nih. Apa sih yang Ririn harapkan dari mereka setelah membaca buku ini? Saya berharap meskipun soalnya di sini kan bercerita antara perawat dan lansia ya. Saya berharap misalnya ada majikan atau keluarga yang sudah mempekerjakan mungkin perawat untuk menjaga orang tuanya. Saya berharap juga mereka tetap peduli dengan keluarganya seperti itu. Karena saya rasa banyak sekali majikan yang aku udah sewa perawat, ya udah biar dia jagain. Jadi aku kayak cuma kasih kamu uang, terus kamu apapun yang terjadi ya itu kamu harus urus seperti itu. Jadi saya berharap juga majikan juga meluangkan waktu untuk mengetahui segala hal tentang pasien juga seperti itu. Iya. Terus selain itu juga sebenarnya mungkin ini buat Indonesia sama di yang Taiwan ya. Sebenarnya tadi ada agak kelupaan. Jadi sebenarnya tujuan saya dari keduanya itu juga meskipun kita juga jauh dari orang tua atau pasti maksudnya orang tua itu selalu merasakan kesepian saat jauh dari anaknya, dari keluarganya. Jadi saya tuh berharap gimana pun juga selalu berkomunikasi seperti itu. Jadi misalnya seperti mungkin ada yang pasien yang dijaga perawat. Nah,
mereka itu kayak sering ya udah di kas apa itu namanya dirawat ya udah kayak gitu. Jadi nggak peduli, mungkin dua minggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali baru lihat. Saya sih berharap mereka juga walaupun nggak datang tapi setidaknya itu tanya kabar, telepon seperti itu. Begitu juga dengan kita yang di rantau ya, masih jauh dari orang tua ya. Jadi saya juga berharap meskipun kita jauh dari orang tua, dari keluarga, pastikan maksudnya ada waktu senggang cukup, walaupun mungkin kadang kita nggak bisa selalu telepon, seperti saya mungkin nggak bisa selalu telepon. Jadi saya berusaha buat 1 hari 2 hari sekali kirim WA buat keluarga seperti itu. Oke. Jadi mungkin bagi mereka yang kemarin belum melihat wawancaranya Ririn sama kita di sebelumnya gitu ya, mungkin ada yang akhirnya bertanya-tanya, sebenarnya Ririn ini bekerjanya sebagai apa? Sibuk juga gitu ya. Tapi udah pasti nih, Ririn adalah salah satu orang yang menjadi penulis di Taiwan. Tapi di balik itu juga Ririn bekerja sebagai sepertinya perawat ya. Iya. Saya juga perawat lansia seperti itu. Iya, jadi otomatis ya Ririn banyak sekali kesibukannya nih teman-teman ya. Dan kemudian, menurut kamu sendiri, hal penting apa sih yang sebenarnya kamu udah dapet gitu? Kamu udah dapatkan atau sudah kamu pelajari terkait dengan pekerjaan pengasuhan yang kamu udah lakoni selama ini? Jadi kayak, wah, aku udah belajar ini gitu. Mungkin kalau misalnya dari yang pekerjaan dari yang saya lakukan ya, selain mungkin perawatan lansia seperti kayak cotan dan sebagainya itu, terus juga saya juga mempelajari tentang kesabaran. Kesabaran. Iya, karena sebenarnya jaga pasien itu benar-benar butuh banget kesabaran sama mental kita yang harus benar-benar dijaga seperti itu ya. Jadi kesabaran itu menurut aku benar-benar penting, walaupun dulu mungkin ya udah aku misalnya nenek yang saya jaga setiap hari ngomel kayak gitu ya, rasanya tuh bener-bener ya udah aku juga pengen ngomel kayak gitu, tapi coba ditahan, disabar-sabarin dulu kayak gitu ya. Jadi menurut aku kesabaran itu ilmu yang bener-bener saya dapatkan di pekerjaan ini gitu ya. Terus mungkin juga karena pekerjaan saya selain menjaga pasien, saya juga mungkin diminta untuk membantu beberapa urusan. Jadi mungkin kayak ke bank lah, kemana kayak gitu. Jadi saya bisa mempelajarin kayak gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya boleh diurutkan gitu ya, tiga besar gitu. Yang paling pertama itu kesabaran kah? Iya. Yang paling pertama dan utama itu adalah justru kesabaran ya, Iya, bukan keterampilan pengasuhan gitu. Enggak, kesabaran. Iya. Kesabaran. Iya, soalnya dulu waktu ya maksudnya dari pertama kerja di majikan yang dulu sampai sekarang juga benar-benar harus ekstra sabar kayak gitu ya. Harus kayak melumpuhkan mungkin dulu nenekku yang nggak terlalu bisa bergaul dengan orang, terus gimana caranya biar bisa ngobrol sama dia, kayak gimana dia sering marah-marah. Jadi benar-benar kesabaran itu nomor 1. Oke, kesabaran nomor 1. Baiklah. Terus yang kedua apa nih kira-kira? Mungkin juga soal pelatihan di dalamnya itu juga, iya. Jadi kayak ilia lah. Iya. Maksudnya bagaimana merawat mungkin pasien yang kayak kan pengalaman saya yang terakhir waktu jaga kakek kan dia benar-benar lumpuh total kayak gitu kan. Jadi harus cotan lah, harus sudut dahak, harus kasih makan lewat selang seperti itu. Menurut saya itu juga pengalaman dan pelajaran yang benar-benar saya pelajari seperti itu. Soalnya sebelum-sebelumnya pasien saya itu masih dibilang masih normal lah, maksudnya masih bisa sendiri seperti itu ya. Oke, jadi ternyata keterampilan pengasuhan atau perawatan itu sangat penting gitu ya. Dan otomatis kamu juga belajar terkait dengan pengobatan ya. Iya. Wow, ini luar biasa sekali. Bahkan ketika ke rumah sakit kamu juga bantu ngurus gak sih kamu? Iya, kalau waktu di majikannya sekarang itu selama 9 tahun itu urusan dari dulu kan waktu jaga kakek ya, terus kakek meninggal kan saya ganti jaga nenek. Jadi di majikan ini 9 tahun itu semua urusan itu saya yang urus gitu. Wow. Jadi kayak majikan itu kayak cuma kasih duit kayak gitu doang ya. Oke. Ya, jadi ya. Wow, ini luar biasa juga ya teman-teman ya. Dan pastinya pengalaman 9 tahun bayangkan di majikan yang ini yang menjadi inspirasi ya. Itu 9 tahun. Jadi wah kayaknya Ririn emang beneran udah sangat merasa sekali ya kalau kakek itu bagian dari Ririn juga gitu. Iya. Dari sekian pasien yang saya rawat,
benar-benar kayak semacam ada ikatan gitu loh, seperti ikatan keluarga gitu sama kakek kayak gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Tapi terus udah gitu, kemudian nih kita melanjutkannya ya. Kalau ditanya gitu, apa sih alur cerita atau karakter di dalam novel ini yang paling mewakili perasaan kamu? Mungkin kamu boleh cerita terkait dengan salah satu adegan di buku gitu, atau enggak dari pengalaman kamu pribadi gitu. Yang paling itu mungkin saya mungkin yang paling mewakili lah bilangnya itu Lia. Jadi perjalanan hidup di dalam novel itu, di dalam diri Lia itu berarti hampir menyerupai pengalaman hidup saya seperti itu ya. Jadi menurut saya mungkin dari semua tokoh mungkin Lia yang paling mewakili. Nah, terus mungkin kalau dari adegan atau alurnya yang paling berkesan itu ya mungkin seperti yang tadi saya bilang kan. Jadi saya dari dia pamit kepada orang tuanya untuk kembali ke Taiwan, terus dia di Taiwan menjaga kakek. Kedekatan mereka itu benar-benar iya maksudnya yang hubungan kakek itu benar-benar terjadi seperti dalam hidup saya sendiri seperti itu. Oke, jadi kisah dari pasien atau dari kakek yang kebetulan ada dalam kisah sepi itu emang terasa sekali ya ada di dalam dirinya Lia gitu ya, terus dan di dirinya Ririn sendiri gitu. Dan kemudian kalau misalnya nih kamu diminta untuk merekomendasikan novel kisah sepi yang kamu buat kepada seseorang yang belum tahu isi ceritanya, belum pernah baca gitu. Kira-kira gitu ya, gimana nih kamu bisa membuat diri mereka tertarik untuk menjadi pembaca? Mungkin kalau satu kata tentang novel ini bagi saya itu sebuah kehangatan ya. Aduh. Iya, soalnya meskipun di judulnya itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kisah sepi ya. Kalau dalam Mandarin kan kakek pinjaman. Jadi meskipun itu kakek yang anggapnya kita pinjam, tapi sebenarnya di dalam itu ada kehangatan hubungan tanpa darah, tapi benar-benar seperti kehangatan sebuah keluarga seperti itu. Wow, luar biasa. Boleh cerita nggak sedikit ya Ririn ya, novel ini kalau kamu pribadi gitu atau teman-teman yang sudah membacanya, untuk satu novel dihabiskan dalam waktu berapa lama sih pembacaannya? Kalau mereka dari beberapa teman yang udah share ke saya, kalau dalam itu kan ada bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin. Jadi beberapa teman yang share ke saya itu pakai bahasa Mandarin ya. Jadi mereka itu katanya aku terus baca-baca kayak gitu hampir sekitar 2 jaman ya. 2 jam? 2 jam. Terus itu selesaiin baca yang versi Mandarinnya kayak gitu. Oke, jadi yang versi Mandarin itu kurang lebih 2 jam. Tapi mungkin kalau ada yang bahasa Indonesia mungkin ya sekitar 2-3 jam lah. Oke, 2-3 jam. Kalau misalnya kita hadrenzenkan lah. Jadi benar-benar nggak usah lihat medsos, nggak usah lihat apa-apa, baca novelnya gitu ya, si kisah sepi ini. Dan mungkin kita buat mereka gitu ya, teman-teman Indonesia atau teman-teman Taiwan ada yang penasaran gitu ya. Kalau untuk terjemahan bahasa Indonesia, kalau Mandarin kan udah pasti kan di berbagai toko yang tersebar di seluruh Taiwan ada. Tapi kalau untuk versi bahasa Indonesianya itu apakah di toko-toko buku Taiwan juga ada? Oh, jangan salah. Ini buku itu jadi itu satu buku itu ada 2 bahasa ya. Oke. Iya, jadi di semua toko buku di Taiwan ada. Oke, jadi untuk versi bahasa Indonesia juga jangan khawatir ya, karena dia dirangkum dalam satu buku untuk 2 bahasa. Jadi sekalian kayaknya nggak sih? Iya, jadi dia tuh depan belakang itu unik banget. Jadi misalnya depan itu kan bahasa Mandarin. Jadi begitu kamu buka sampulnya itu bisa lihat bahasa Mandarinnya. Terus kalau misalnya kamu balik lagi, itu kan versi yang sampul bahasa Indonesia. Begitu kamu buka juga bisa langsung baca bahasa Indonesianya seperti itu. Oke, tapi kalau boleh tanya terkait dengan desainnya, kalau misalnya kita lihat nih, kan bukunya seperti ini gitu. Kalau berarti yang sampul, kalau kita bukanya seperti ini, itu versi bahasa Mandarin apa versi bahasa Indonesia? Kalau gini ya, ini buka ke sini itu versi bahasa Mandarin. Oke. Iya. Terus begitu kita balik, bukakannya ke sini kan jadinya. Ini langsung baca bahasa Indonesianya. Oke, jadi berarti desainnya itu terkait dengan modelnya kita atau cara dari budaya tersebut ya membaca. Karena kan kalau versi bahasa Mandarin otomatis
bacanya dari belakang ke depan gitu Iya, ya, iya, dari iya. dari kiri ke kanan Iya, gitu iya, ya. Dari belakang gitu iya, kan ya. iya. Sementara kalau kita orang Indonesia kan bukanya begini. Ya, jadi mereka ujungnya itu dan terakhir itu ketemu di tengah-tengah seperti itu. Ya, Wow. jadi kalau mungkin beberapa buku yang pernah saya lihat itu kebanyakan itu misalnya bahasa Indonesia sama Mandarin, berarti itu tetap dari depan terus kita baca itu mungkin yang TI halaman pertama itu langsung sampai mungkin halaman 200 ya. 201 itu baru terjemahannya, tapi ini enggak. Jadi dua itu misalnya kita buka bahasa Mandarin itu mungkin sampai 200. Terus nanti kalau kita balik lagi, kita buka dari sini, itu ya dimulai dari satu lagi gitu. Jadi nanti ketemunya itu sekitar 200-an halaman itu. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Ternyata desainnya sendiri sangat bermanfaat nih ya. Iya, iya. Dan buat kalian yang pengen tahu terkait dengan novel Kisah Sepi ya Ririn ya, tinggal cari aja ya di berbagai toko buku yang ada di seluruh Taiwan ya. Iya. Baik online maupun offline, alias langsung aja ke toko bukunya. Iya. Oke deh, karena sudah waktunya juga nih ya, saya mau terima kasih dengan Ririn karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio RTI. Terima kasih kembali untuk undangannya. Ya, dan sukses buat Amin, bukunya. amin. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Dadah. Dadah.